Isu kesehatan mental kini menjadi tantangan global yang banyak dijadikan diskursus di tengah masyarakat. Data riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 9,8% jumlah penduduk Indonesia dengan prevalensi gangguan mental pada penduduk dengan usia di atas 15 tahun. Salah satunya yaitu gangguan penyalahgunaan zat di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. DSM-5 menjelaskan bahwa ciri utama dari gangguan ini adalah adanya sekumpulan gejala kognitif, perilaku, dan fisiologis yang menunjukkan bahwa individu tetap menggunakan suatu zat meskipun telah mengalami berbagai masalah dalam penggunaannya. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa gangguan penyalahgunaan zat dikaitkan dengan penurunan fungsi utama kehidupan dan peningkatan risiko bunuh diri, defisit neuropsikologis, dan penurunan kualitas hidup dan penyakit yang menular. Dalam menanggapi permasalahan ini, sebuah tempat rehabilitasi di Yogyakarta memanfaatkan pendekatan alternatif, yaitu Pondok Tetirah Zikir. Pondok Tetirah Zikir dikenal sebagai panti rehabilitasi individu dengan gangguan mental berbasis pendekatan spiritual Islam seperti mandi taubat, zikir, serta pengajian. Pondok ini didirikan oleh Bapak Muhammad Trihardono atau yang akrab disapa Pak Kiai pada tahun 2010 di Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Individu yang menjalani rehabilitasi di sana juga mendapatkan panggilan cukup unik, yaitu santri. Dalam video ini, kita akan mengulas bagaimana para santri menyesuaikan diri di pondok, perubahan internal apa yang mereka alami, dan pandangan mereka terhadap penerapan zikir dalam rehabilitasi. Untuk memahami pengalaman-pengalaman tersebut, kami telah berbincang dengan 3 santri Pondok Tetirah Zikir yang kita sebut Alpha, Beta, dan Gamma. Pada masa awal bergabung dengan Pondok Tetirah Zikir, ketiga partisipan mengaku pernah melarikan diri dari pondok. Bahkan, ditemukan santri yang sempat berupaya memperoleh zat psikoaktif untuk digunakan kembali. Kan seminggu di sini saya kabur pulang, jalan kaki. Oh, mau pulang gitu di sini. Ya udah pulang, terus dijemput lagi. Oh, 1 minggu di sini, terus pulang. Kan di sel gitu belakang, terus gemboknya kebuka, saya keluar waktu taraweh. Terus sampai rumah dijemput lagi dari sini. Oh, gitu. Terus baru tahu kalau dimasukin pondok sini gara-gara itu. Mas, sempatnya itu gimana selesai Mas? Berarti sempat relax, sempat lolosan. Bahkan saya pas ketika di box pun saya masih bawa. Itu gimana Mas ceritanya? Ya saya kan dari psikiater, kebetulan saya pulang mata turun, akhirnya saya dibawa lagi ke sini. Tapi mereka nggak memeriksa bahwa ada celah di tubuh saya, kantong. Saya masih bawa obat. Dari psikiater. Bahkan dalam waktu senggang pun saya pura-pura kemana, beli apa gitu. Akhirnya saya ke warung, tak tolong carikan Maxim atau Grab, ambil ke rumah sakit. Dulu modus yang sakitnya, bukan modus ya, tapi obatnya diambil di rumah sakit. Ya. Ya dulu aku sempat kabur dari sini, kabur pulang aku. Apa nih dulu? Awal-awalan dulu. Kalau sekarang alhamdulillah izin pulang boleh. Pengen pulang boleh, nanti kesini lagi gitu. Kaburnya itu karena jenuh atau karena bosan loh, kita kadang kita liburan main sosmed atau apa kan. Sekarang nggak pakai apa-apa. Terus balik lagi ya sini tuh dianterin keluarga. Oh dia. Sesuai dengan namanya, Pondok Tetirah Zikir menawarkan rehabilitasi dengan metode zikir tertentu. Zikirnya ya. Gimana cara membantu? Zikirnya itu membantu sekali karena metode zikirnya itu nggak sembarangan zikir. Zikirnya itu dengan cara. Artinya bagaimana kita berzikir, bagaimana kita bisa konsentrasi, bagaimana kita bisa fokus. Tapi sampai sekarang
Masih berusaha untuk masih terus. Tapi saya menemukan kedamaian juga di situ. Ada perkembangan dari yang sebelumnya? Ada. Desti juga bisa lebur, bisa dilupakan, bisa terjadi terlupakan, akhirnya pelan-pelan bisa hilang sendiri. Rasanya itu di sini, Mas. Rasa itu istilahnya kan kita saat berpikir itu rasa kita itu kan ada keluar. Nanti langsung dalam artian nanti ada tahu kayak es itu di sini. Ada dikasih es itu Mas, dingin keluar. Di dada itu dingin. Ini tapi enak banget. Buat udara itu segar. Kalau udah rasanya udah menyatu dengan zat Allah itu kan nggak ada di mana, karena di sini. Ketiga partisipan merasakan perubahan pada diri mereka selama menjalani praktik rehabilitasi di Pondok Tetira Zikir. Salah satu hal yang melatar belakangi perubahan ini adalah adanya penggunaan sel halwat di pondok. Sel halwat merupakan sebuah tempat di Pondok Tetira Zikir untuk santri dengan kondisi gangguan mental yang tingkat keparahannya cukup tinggi dan santri yang melakukan pelanggaran aturan dengan kategori berat. Relax, jadi ya sudah itu karena dengan metode konsultasi, metode baik-baik nggak bisa, ya udah tendang di situ aja. Kayak kamu berkontemplasi, itu saya bilang kontemplasi, perenungan. Tapi nggak sama merenung, kalau saya merenung ya bengong. Itulah tempat merenung saya, sel. Berarti ilmu itu manjur gitu ya Mas? Manjur. Semua metode apalagi untuk mereka yang korban saya yang masih tersugesti gitu. Kalau bisa aja tunggu jangka waktu 3 bulan, 2 bulan. Tobat pasti. Tapi dipaksa untuk merenung. Karena merenung tadi itu tobat gitu. Iya. Mereka melakukan sejumlah penyesuaian sehingga dapat mengikuti rutinitas di pondok yang cukup beragam seperti senam, berkebun, beternak, dan melaksanakan jadwal piket. Saya di sini membantu perkebunan biasanya, belajar berternak. Kalau berkebun ini suka nanam apa aja di sini? Palingan ya, yang paling gampang ya singkong. Kalau enggak cabai. Ya pokoknya tanam-tanaman yang sekiranya gampang ditanam, cepat dipanen, bisa digunakan bersama. Bantu-bantunya contohnya kayak gimana? Ya kayak jemur, terus kalau setiap hari Rabu itu ada aktivitas senam Rabu ya? ya. Terus ya kalau ada jadwal piket ya, nata makanan buat pagi, siang, sama sore, terus nanti nyuci piring. Itu memang ditugaskan Pak Kiai atau emang inisiatifnya Mas? Ada jadwalnya. Dari serangkaian pengalaman ketiga santri tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses rehabilitasi di Pondok Tetira Zikir merupakan sebuah perjalanan perubahan yang penuh tantangan. Meski diawali dengan penolakan, seperti upaya melarikan diri dan mencari zat psikoaktif, secara bertahap santri berhasil menyesuaikan diri mereka melalui rutinitas dan praktik zikir. Ya weh, cuman senang sesaat sih kalau itu. Terus mikirnya kalau mau pakai terus ya mau buat apa, malah nggak jelas lah hidupnya. Saya tambah tua ngapain. Nah kita ya kayak berhenti di sini malah. Alhamdulillahnya ya dibawa ke sini. Bisa berhenti total. Kalau jadi pasti kan tadi bilang pengen berhenti tapi kan ada temen yang ngajak mesti bisa pakai gitu. Kalau di sini kan ya bisa berhenti. Tobat. Nggak ada alasan lain soalnya. Tobat. Kapan? Apa kita tunggu mau napas mau habis baru kita mau tobat? Nggak mungkin kan? Pengen kembali ke dunia nyata, pengen kembali ke sosial sebenarnya. Bukan kalian untuk kembali kalian ke masa lalu. Kalian untuk keluarga. Kalian untuk menentukan nasib sendiri. Hal positif di luar sana. Jelas. Bukan kangen untuk kembali ke masa lalu, jalan ke masa lalu. Ini bisa menemukan
jati dirinya masing-masing. Istilahnya semangat hidup baru. Pendekatan spiritual berbasis agama Islam yang ditawarkan Pondok Tetira Zikir dianggap tidak hanya membantu mengatasi kecanduan, tetapi juga membawa perubahan internal bagi para santrinya. Pendekatan alternatif seperti ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi penyalahgunaan zat psikoaktif di Indonesia.